Informasi yang pertama, ada syarat iPhone 16 untuk masuk RI. Hingga kini belum ada tanda seri iPhone 16 akan dijual resmi di Indonesia. Padahal sudah sebulan seri ponsel terbaru Apple itu diperkenalkan ke khalayak. Jika mengikuti rekam jejak sebelumnya, biasanya seri iPhone terbaru sudah mulai tersedia di tanah air sebulan pasca peluncuran. Menjawab isu ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Apple belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun syarat itu adalah pemenuhan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN. Masa berlaku TKDN Apple sudah habis dan belum diperpanjang. Agus mengatakan pemerintah masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple untuk melakukan proses perpanjangan sertifikasi TKDN. Saat ini Apple tercatat baru menggelontorkan investasi 1,48 triliun rupiah. Angka itu, kata Agus, relatif kecil dibandingkan produk yang didatangkan Apple ke Indonesia. Adapun komitmen investasi Apple ke pemerintah senilai 1,71 triliun rupiah. Artinya masih terdapat kekurangan komitmen senilai 240 miliar rupiah. Kita ke informasi selanjutnya. Akun Instagram Bahrain Football Association ramai diserbu netizen Indonesia jelang laga pada malam ini. Netizen banyak yang memanjatkan doa di kolom komentar Instagram @BahrainFA agar tim nasional Indonesia menang dalam babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Tak jarang pula netizen mengingatkan agar Bahrain bermain dengan sportif. Bahkan ada nada mengancam bahwa pendukung timnas Indonesia akan membalas jika terjadi kecurangan. Salah satu komentar netizen Indonesia yang paling banyak mendapat respons berbunyi, "No laser, no diving, no drama." Unggahan itu mendapat 215 like dari netizen lain. Sebagai konteks, saat Bahrain melawan Jepang, ada pendukung Bahrain yang mengarahkan sinar laser ke wajah pemain Jepang yang hendak melakukan penalti. Hal ini dinilai curang karena mengganggu konsentrasi pemain Jepang. Selain itu, dalam pertandingan dengan Australia, pemain Bahrain disebut kerap bertingkah berlebihan. Kita ke informasi lainnya dari eksternal. Hizbullah disebut setuju dengan gencatan senjata Lebanon dan Israel. Wakil Kepala Hizbullah Naim Qasim dilaporkan mendukung upaya pemerintah Lebanon untuk damai sementara setelah 2 minggu serangan besar Israel menewaskan ribuan orang di negeri itu. Perlu diketahui Israel mengintensifkan kampanye pengebomannya sejak 23 September ke Lebanon dengan alasan menumpas Hizbullah. Hizbullah sendiri adalah proksi Iran yang dekat dengan Hamas. Hizbullah dan Israel telah terjebak saling serang di perbatasan Lebanon Utara selama setahun. Israel melancarkan serangan ke Lebanon setelah pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan perluasan tujuan perang tak hanya di Gaza tapi juga Lebanon. Serangan Israel yang tanpa henti ke Lebanon juga telah menewaskan lebih dari 1.150 orang dan membuat 1 juta orang mengungsi sejak saat itu. Serangan besar Israel pun menewaskan Nasrullah 27 September lalu. Kita ke informasi hot news yang terakhir, pemirsa, masih dari eksternal. Elon Musk akan mengumumkan proyek taksi otomatis atau robotaksi pada Kamis besok di panggung studio Warner Bros. Hollywood, Amerika Serikat. Proyek robotaksi yang disebut Cybercab ini sudah berulang kali ditunda karena berbagai alasan. Agaknya Musk menunggu momentum yang tepat sebab industri robotaksi sedang booming dengan banyaknya pemain dari Amerika Serikat dan juga China. Cybercab akan menjadi model kendaraan baru Tesla yang bisa dikendarai tanpa sopir. Mobil tersebut juga terintegrasi pada platform transportasi online milik Tesla yang akan bersaing dengan platform semacam Uber. Tesla mengandalkan produk mobil listriknya saat ini pada teknologi kecerdasan buatan atau AI dan kamera. Sopir masih dibutuhkan untuk melakukan supervisi pada kendaraan.